kabar? Semoga saat ini kita semua lagi di keadaan sehat. Mengingat situasi dan kondisi saat ini, sepertinya kesehatan itu lagi penting-pentingnya banget. Aku Pebi, aku staf dari Majelis Daerah Lampung Gereja Pantekosta di Indonesia. Saat ini aku bakalan sharing sama satu anak muda yang menurutku patut untuk dijadiin teladan, dijadiin motivasi, dan dibanggakan. Kenapa sih bisa dibilang dibanggakan? Karena dia memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Jadi langsung aja kita panggil Elin. Halo. Hai Elin, apa Halo kabar? Kak Pebi, baik dong. Kak Pebi gimana kabarnya? Baik juga. Dahsyat luar biasa, yes. Bagus, asik. Lagi sibuk apa Lin saat ini? Aku nih kan kelas 12 nih Kak, terus online tuh kemarin dan udah aku lewatin, udah ujian juga, tinggal nunggu pengumuman kelulusan aja. Tapi ya sambil nunggu pengumuman kelulusan itu aku cari kesibukan lah. Sebenarnya ini kesibukannya itu udah aku jalanin kurang lebih 6 bulan yang lalu lah. Karena kan online terus dipotong tuh uang jajan. Jadi inisiatif lah. Aduh nggak bisa nih, kayaknya nggak cukup uang jajan cuma segini. Kurang. Ya udah jadinya ngajarin anak-anak SD begitu. Les ya. Ya ngelesin. Dan pelayanan. Oh, pelayanan. Pastinya di GPDI Onet Labora Tanjung Karang ya pelayanannya ya. Oke, Elin, beberapa waktu yang lalu aku tuh sempat ngeliat instastory dari orang-orang terdekatmu, baik itu teman-teman, baik teman gereja atau keluarga kamu, itu ngucapin selamat Itu ya. Pura-pura lupa Anda. Selamat ngucapin kamu karena kamu terima di PPABCA ya. Iya, puji Tuhan Kak. Aku juga ngucapin selamat buat kamu Lin. Ya makasih Kak Iya Baby. dong, karena PPABCA banyak banget ya orang yang pengen ada di titik kamu, pengen banget bisa diterima di PPABCA dan kamu akhirnya diterima loh di PPABCA. Luar biasa. Puji Tuhan lah. Pastinya ketika kamu ada di saat ini nih diterima di PPABCA pasti ada prosesnya dong. Ada banyak prosesnya. Waduh. Ada apa yang kamu laluin nih? Belajar atau apa tuh? Oke, jadi mungkin aku cerita dikit kali ya Kak tentang PPABCA itu apa gitu. Jadi BCA ini punya program beasiswa gitu Kak untuk anak-anak yang dari SMA mau ke kuliah gitu. Dan mungkin yang kendalanya di biaya maksudnya gitu beasiswanya. Jadi ada 2 jurusannya, yaitu jurusan akuntansi namanya PPA. Cuma di tahun aku dia ganti nama jadi PPBP atau kepanjangannya Program Pendidikan Perbankan gitu. Terus yang kedua itu IT, jadi namanya PPTI. Nah aku keterima di yang PPA karena aku nggak bisa IT. Jadi aku lebih masuk lah ke yang PPA gitu. Dan untuk programnya itu kan beasiswa, jadi ada fasilitas, ada juga diberi uang saku, terus kuliahnya juga dibiayain gitu. Itu mungkin secara umumnya ya, aku kasih tahu dulu sedikit tentang program BCA PPA ini. Terus mungkin aku cerita kali ya pengalaman tahapnya gitu ya. Jadi dari tahap awal itu seleksi berkas. Itu pakai rapor, seingat aku itu aku masukin 4 semester karena saat itu aku masih di kelas 12 semester 1. Jadi kan rapornya baru sampai semester 4 gitu kan. Nah, udah aku masukin sama ada berkas lain kayaknya, cuma aku lupa. Terus udah masukin ke situ dan puji Tuhan sambil nunggu ternyata lolos seleksi berkas. Selanjutnya itu ada tes online. Ya udah kerjain juga kan aku tes online. Itu juga sambil nanya-nanya sama saudara gitu karena ada saudaraku juga yang pernah nyoba program ini gitu. Udah puji Tuhan lagi, bener-bener puji Tuhan itu masih dikasih kesempatan untuk lolos. Tahap selanjutnya itu ada namanya psikotes 1 dan psikotes 2. Nah, itu biasanya itu tahun-tahun sebelumnya psikotes 1 dan 2 ini dilaksanakannya tuh langsung gitu loh Kak, nggak online. Di hari yang di tatap muka gitu. Iya. Kayak kita gini ya. Iya, tapi saat itu corona tuh lagi marak-maraknya tuh. Lagi kayak ada disuruh lockdown lah segala macam gitu kan. Jadi nggak mungkin dilaksanain secara offline. Jadi aku tuh nunggu waktu
dari tes online ke psikotes tuh lama banget. Mungkin dari pihak BCA-nya memikirkan caranya gimana ya biar walaupun tes ini dilaksanakan secara online, walaupun psikotesnya dilaksanakan secara online itu bisa fair gitu loh, nggak ada kecurangan atau gimana. Mungkin pasti kan ada persiapannya karena berbeda dari tahun sebelumnya gitu kan. Ya udah diumuminnya itu sekitar bulan Oktober kalau nggak salah. Aku tuh baru psikotes itu, waktu nunggu itu aku cenut-cenut. Ini nih sebenarnya kayak ini nih gue nih masuk apa enggak sih sebenarnya, kayak lama banget nanya gitu kan, kayak aduh ini sebenarnya tuh dibatalin apa enggak gitu, sempat ada kepikiran kayak gitu karena, kan. mereka ngasih kabar ke kamu tuh cukup lama, jadi Iya, cukup lama. punya pikiran lah kayaknya nggak diterima nih, karena nggak dihubung-hubungin gitu. Iya, sekitar 4 bulan ada dari Juni kan aku dikasih tahu tuh yang lolos tes online, terus baru diumumin lagi tuh Oktober kalau nggak salah, ingat aku Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 4 sampai 5 bulan gitu baru tes selanjutnya gitu kan. Ya udah, aku juga bingung persiapannya harus kayak gimana gitu kan. Jadi aku cenderung nyantai gitu loh Kak 5 bulan, karena gak jelas gitu kan waktunya berapa lama. Terus ada email, yaudah tanggal segini kamu lolos psikotes, maksudnya kamu lolos tes online dan dilaksanakan psikotes tanggal segini gitu. Lanjut di step selanjutnya nih. Iya, terus di step selanjutnya ini aku baca-baca dari internet, cari referensi, tanya-tanya sama saudara aku yang pernah ikut. Pernah di posisi kamu saat itu ya? Iya, pernah ikut. Terus mereka kasih ini tesnya nggak terlalu susah kok, yang penting bisa fokus tuh, jangan kayak mikirin yang gimana gitu-gitu. Ya udah, aku coba tenangin diri aku, udah aku belajar, udah aku tes lah hari itu. Tesnya itu dilaksanain jam 8 pagi. Nah, psikotesnya itu aku kira tuh kayak psikotes 1 sendiri, terus psikotes 2-nya nanti entah minggu depannya atau gimana. Beda hari lah ya. Beda hari. Taunya dia 1 hari Kak. Jadi aku kayak aduh ini 1 hari. Tapi ya puji Tuhan emang malamnya aku ada belajar juga yang untuk psikotes selanjutnya. Tapi soal yang untuk psikotes selanjutnya itu kayak beda gitu loh dari tahun sebelumnya, dari yang aku pelajarin. Jadi aku sempet bingung ini pas ngadepin yang psikotes keduanya. Tapi kayak aku diingetin gitu loh, denger cerita yang kayak saudara aku yang dulu itu, mereka cerita juga kan gitu. Yaudah aku inget-inget aja, yaudahlah kerjain aja gitu-gitu. Udah. Dan puji Tuhan lolos gitu. Tapi parahnya lagi, aku kira udah kan selesai psikotes 1, psikotes 2. Udah nih kejutannya udah selesai gitu kan, kirain udah kan. sempat lega lah ya. Udah bisa napas. Iya, udah bisa napas. Tapi ternyata diumuminnya langsung hari itu. Waduh, di hari yang sama nih? Di hari yang sama diumuminnya. Jadi selesainya itu jam 12, jam makan siang, diumuminnya tuh jam 1. Udah diumumin, ternyata yang lolos dari psikotes itu langsung interview sore itu jam 3 sore. Jadi terus aku kayak sempet gimana ya, soalnya saudara-saudara aku kaget, soalnya saudara-saudara aku yang ngasih pengalaman mereka itu gagalnya itu kebanyakan di interview gitu, ada 2 itu gagalnya di interview. Jadi kayak aku sempet kayak aduh ini bisa nggak ya gitu-gitu kan, kayak ada rasa insecure gitu dan kan. Kamu pun belum punya persiapan yang cukup ya untuk kayak langsung interview hari itu juga. Kaget gitu. lah Ya, jadi kaget. Jantung nih kayak berdebar dugun gitu. Terus ya udah sambil nunggu aku makan. Terus itu kepala aku tuh pusing, aku nggak ngerti kenapa, kayak hari itu tuh pas banget pusing gitu. Ya udah terus disuruh mama aku tidur, terus dibangunin. Udah selesai jam 3 interview lah. Jadinya deg-degan gitu kan. Aku berdoa dulu, aku banyak minum air putih, aku tenangin diri, aku latihan di kaca gitu kan. Terus udah aku coba belajar jadi diri aku sendiri, kayak ngasih jawaban yang jujur, nggak usah yang kayak muluk-muluk gitu enggak gitu kan. Ya udah, dan puji Tuhan lancar gitu. Aku juga nggak nyangka aku bisa lancar gitu ngomongnya. Aku ya kayak kaget juga sama diri aku sendiri bisa kayak gitu kan. Ya udah, terus orang yang bilang nanti diumumin gitu, interviewnya bilang nanti kami hubungi lewat email gitu. Ya udah nunggu, ya lega, tapi sempat ada kayak keraguan juga lah Kak. Karena kamu sebelumnya nggak dengar cerita dari saudara kamu nih, kalau kebanyakan gagalnya di interview. Iya, itu aku sempet aduh ini bisa nggak ya gitu kan. Ya udah, puji Tuhan dapat email lolos dia. Aku lolos gitu kan. Aduh kaget juga, aduh bersyukur banget gitu kan, kayak ya ampun masih bisa sejauh ini gitu, bersyukur gitu.
Ya udah, aku persiapan juga untuk yang interview kedua. Soalnya aku kira itu interview terakhir gitu. Bener harus matang sebelum medical, sebelum tes kesehatan gitu. Ya udah aku persiapkan, dan pas di interview kedua lebih santai karena kan pernah interview tuh sebelumnya. Dan interview yang menginterview aku tuh juga lebih nyantai lagi ternyata orangnya daripada yang sebelumnya. Jadi lebih enjoy lah. Aku bisa ketawa-ketawa segala macam gitu kan. Dan puji Tuhan aku cukup puas gitu loh sama yang interview kedua aku. Cukup yakin juga sama diri aku. Cuma ya balik lagi aku serahin ke Tuhan gitu kan, mau masuk mau enggak ya udah terserah Tuhan gitu. Yang penting udah coba lakuin yang terbaik gitu. Udah selesai dari interview yang kedua, ternyata dia ngomong, penginterviewnya tuh ngomong gini, sekali lagi kamu masih ada interview ya kalau misalnya kamu lolos. Waduh, banyak banget gitu kan. Ini nih emang tahapannya kayak gini atau karena aku nih cadangan atau apa, kayak bener-bener overthinking gitu kan. Overthinking lah ya. Sempat mikir yang enggak gitu kan. Yaudahlah, oke, ya udah aku tunggu sekitar semingguan lagi itu ada pengumuman lagi, ada email lagi, kamu lolos dari interview sebelumnya dan masuk ke interview yang ketiga gitu. Lanjutlah. Iya, dan itu jarak dari email ke interview yang ketiga itu cuma sekitar 2 hari gitu kan. Ya udah aku persiapan lagi, aku coba ngomong-ngomong lagi di depan kaca. 2 hari itu. Iya, aku kayak bener-bener banyak minum kayak coba spread the good vibes gitu-gitu kan. Ya udah. Terus pas hari H udah aku persiapan lagi. Dan ternyata ini lebih tegang karena yang mewawancara itu laki-laki, yang sebelumnya itu kan perempuan. Kayak kita ini kan perempuan dan lebih nyambung gitu kan, lebih nyantai gitu kan Kak, kayak sama-sama perempuan. Karena bicara wanita ke wanita tuh lebih dapet. Iya bener. Dan ini yang interview ketiga aku sama laki-laki kayak, terus orangnya itu agak kaku gimana gitu kan. Udah aku agak lebih deg-degan gitu sih jawabnya. Tapi puji Tuhan ternyata bisa ketawa juga sama yang ini, kayak ya bisa mengalir juga gitu lah. Gak beda jauh sama yang pertama dan kedua nih. Iya, cuma emang lebih kaku aja, emang lebih serius dikit gitu. Ya udah, terus udah selesai interview itu aku sempet ada keraguan lagi, kayak aku tuh ngerasa aku tuh salah ngomong. Aduh, kayaknya nggak dapet deh ini, soalnya ada salah ngomong gitu kan. Tapi kayak ada saudaraku yang sempat ngomong, iya seharusnya lu tuh jangan ngomong kayak gitu loh, harusnya kayak gini gitu kan. Udah berdoa aja gitu. Tapi ada saudara lain juga yang ngomong, udahlah lu udah ngelakuin yang terbaik gitu. Ya udahlah, udah kasih yang terbaik, udah serahin aja sama Tuhan gitu kan. Ya udah aku nunggu itu agak lama, sekitar sebulan yang terakhir itu, sekitar sebulan. Ternyata puji Tuhan aku lolos dari interview ketiga itu masuk medical check up, tes kesehatan. Dan omongannya, infonya itu katanya udah lolos sampai ke tahap medical check up itu dipastikan sudah bisa masuk ke udah lulus gitu kan. Tapi kan tetap aja gitu kan, belum ada resmi gitu kan. Ya udahlah, aku udah ikutin medical check up, udah aku udah terserah itu udahlah terserah, udah ngalir sampai aja lah. Iya, udah bersyukur banget, udah sampai tahap ini udah bersyukur banget gitu kan. Terus ternyata belum ada pengumuman resmi nih dari BCA-nya, belum dapat email lagi gitu kan. Tahu-taunya aku di-invite ke grup line. Grup line tulisannya PPA-PPTI 2021. Waduh, ini apaan nih gitu kan. Karena kamu belum dapat info resmi nih dari pihak BCA-nya kalau kamu lulus gitu. Jadi sempat ngerasa apa orang ini salah ya. Terus ya gimana ya, kayak kan aku nih selama tes sebelumnya kan aku belum berani post atau ngomong ke orang mana. Aku suruh mama aku suruh diem dulu, pokoknya jangan ngomong kemana-mana ya kan, namanya mama kan ya, kalau kita nggak tahan gitu kan biasanya dia suka ngomong gitu kan. Aku tahan gitu kan, udah jangan, nanti malu kalau misalnya ternyata nggak masuk gitu. Ya udah, terus udah masuk ke line ini, ke grup itu, aku lihat ke notes grupnya itu bilang katanya yang udah masuk grup ini dipastikan sudah lolos MCU dan menjadi bagian dari PPA PPTI BCA gitu. Wah, bersyukur tapi kayak belum percaya gitu loh Kak, kayak ini beneran apa enggak nih? Ini bener gak nih gitu kan. Soalnya gue belum dapat info resmi nih gitu kan. Ya udah, terus aku chat yang invite aku kira dia tuh kayak pembinanya. Ternyata dia sepantaran sama aku, dia dari mana ya, Bekasi kalau nggak salah gitu. Sekalian kenalan, aku nanya-nanya, itu yang masuk grup itu beneran udah lolos itu. Iya beneran aku sampai bertanya berkali-kali kayak ini gitu. Lagi nih iya serius gak sih lo gitu kan. Jangan mainin gue nih.
Ya udah, dan ternyata dia ngomong iya emang pengumumannya itu nanti, maksudnya pengumuman resminya itu nanti, yang udah masuk grup itu ya emang udah lolos gitu. Ya ampun, kayak sedih, terharu, seneng. Nggak percaya ya? Ya nggak percaya, kayak campur aduk banget gitu kan ke perasaannya. Ya udah, dan beberapa sekitar sebulan itu baru ada pengumuman. Pengumuman resminya Kalau kamu lolos, dan disuruh persiapkan beberapa berkas gitu untuk tanda tangan perjanjian beasiswa gitu Kak. Melengkapi apa yang mereka butuhkan lah ya, intinya seperti itu. Kalau boleh tahu nih, kamu di zaman SMA emang ambil IPA atau ambil IPS atau gimana? Aku SMA ambil IPA, jurusan IPA. Leceng saya. Tapi enggak sih, karena kebanyakan teman-teman aku juga gitu, Lin. Dia di SMA tuh ngambil IPA, tiba-tiba jurusan kuliahnya akuntansi, manajemen gitu. Jadi kayaknya wajar. Cuman ya kalau ngomong kayak gini, lu 3 tahun belajar tentang IPA tiba-tiba kesini nih, sempat ada melengseng-melengsengnya ya. Cuma aku sih nggak menyesali sih Kak. Aku ngambil keputusan SMA tuh ambil IPA tuh aku nggak menyesali sama sekali, karena kayak gimana ya, lebih terasah gitu lah kalau IPA gitu, kayak aku terbiasa gitu lah dengan banyak tugas atau gimana gitu. Menurut aku ya jadi pengalaman aja gitu. Jadi udah terlatih lah diri ini kalau bakalan banyak waktu yang terbuang untuk ngelakuin belajar lah atau ngelakuin apa. Jadi kan kamu nanti di BCA ini nggak terlalu kaget dong, karena sebelumnya udah pernah nih dengan banyak tugas, dengan kegiatan ya, jadi kayak gitulah ya. Jadi udah nggak kaget karena kemarin udah sempet nih, udah latihan gitu. Terus juga kan di BCA itu aku dengar dari ya informasi lah ya, dari yang ada di grup itu juga cerita-cerita kan, dia bilang ya emang gak bisa main-main loh. Kan ada sih kayak kuliah, ada orang yang kayak mikir kuliah tuh santai aja lah, enjoy, you only live once, YOLO gitu kan. Cuma kayak di situ tuh nggak bisa, karena ya mungkin mikirnya gini aja, kayak lu tuh udah dibiayain loh, masa lu mau nyantai-nyantai gitu kan, ya jangan gitu loh, masa lu mau ngulang gitu kan, ya sayang gitu loh waktu lo gitu. Dan ya mungkin itu ya emang harus harga yang aku harus bayar gitu loh Kak, untuk bisa ada di titik itu kan pasti kan kita harus bayar harga gitu. Jadi ya aku rasa yaudahlah, it's okay, nggak apa-apa gitu loh, gua fokus dulu ke belajar. Kayak ya udah nggak apa-apa, kan aku belajar 2,5 tahun itu, ya udah bener-bener fokus dulu aja belajar, nggak usah mikirin yang sampai lain-lain dulu gitu lah, yang cabang sana mau main dulu, mau nyantai, mau bla 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 gitu, kayak dah itu nggak terlalu penting gitu loh. Intinya ya udah nih di depan mata nih 2,5 tahun nih, jalanin ini dulu nih, kedepannya ya udah terserah lah. Yang jelas harus rela ya, pisah sama orang tua, sama saudara, teman-teman gitu. Ya itu harga yang harus kamu bayar sih sebenarnya. Karena udah dapet fasilitas yang oke punya kan. Istilahnya ya tinggal bawa diri doang. Tinggal bawa diri dan mental fokus. Kayak gitu sih. Nah, terus aku mau nanya nih, emang dari SMA kamu udah nge-planningin, kayaknya gue abis lulus SMA mau coba daftar lah atau enggak? Sebenarnya tuh waktu kelas 10 kan aku juga sempat mikir gitu kan, untuk kedepannya nih aku mau kemana gitu. Terus sempet galau, kayak kelas 10 tuh masih kayak kepengen main gitu, banyak-banyak teman, hura-hura, lagi putih abu-abu ya. Iya, kayak masa yang nggak terlupakan gitu kan Kak. Ya udah tapi aku juga ada mikir gitu loh, aduh kemana ya, dan sempet jurusan yang aku pengen tuh kayak ganti-ganti gitu loh Kak. Kayak aku kadang tuh pengen kedokteran, pengen psikolog, pengen nanti berubah lagi jadi dosen lah, belum tahu nih mau kemana gitu, masih nggak jelas sama sekali. Terus ada tawaran kan dari saudaraku juga, kayak kenapa lu nggak coba ini aja, maksudnya PPBS ini coba aja, nggak apa-apa, siapa tahu emang berkat lo di situ ya jalanin aja gitu kan. Awalnya tuh kayak aku gengsi gitu kan Kak, kayak ya tadi aku KPB ada nyinggung kayak lu SMA IPA terus sampai IPS gitu kan, sempet kayak apa nih? Iya gitu kan. Nah ya emang bener sih ada omongan orang gitu kan. Kayak bilang lu ngapain sih belajar IPA 3 tahun susah-susah, terus kayak 3 tahun lu sia-sia dong. Iya gitu kan, mikir pada ngomong kayak gitu. Tapi ya udahlah ya gitu kan. Dan balik lagi tadi tuh waktu aku galau milih jurusan, ya aku cuma bisa berdoa gitu sih, kayak
Aduh Tuhan, El ini mau kemana? El ini bingung gitu loh. Kayak aduh, di kemana sih langkah Belum selanjutnya? tahu Belum ya. tahu dengan jelas kepastiannya itu kemana gitu. Kayak belum mantep gitu loh. Ya udah, jadi aku adalah sebenarnya pilihan lain tuh sebenarnya aku ada mengingini sesuatu yang sebenarnya tuh bukan Bukan ini. bukan BCA itu PPA ini kayak pilihan kedua gitu, pilihan kesekian lah. Sebenarnya kalau dipikir dan di hati pribadi nih, di Iya. hati kecil, bukan ini yang Iya. aku mau lah gitu. Iya sebenarnya gitu kan, kayak aku ngerasa ada sesuatu, aku tuh bisa loh ngelakuin yang lebih besar gitu loh, kayak mungkin di situ aku jatuh kan ya dalam kesombongan, kayak aku ngerasa aku bisa yang bagus-bagus lebih bagaimana gitu. Bisa dari ini. Iya gitu. Terus aku kayak sempat mikir ngapain sih gua kayak ujung-ujungnya jadi pegawai bank. Terus kayak sempat ada pikir kayak gitu kan. Nah, ya itu sih aku jadi pelajaran juga buat aku Nggak boleh boleh kayak gitu, nggak boleh sombong atau kayak gimana. Dan ya udah aku ikutin aja maunya Tuhan gimana, kayak ya udahlah Tuhan, Elin berserah, kalau emang Elin di BCA ya udah BCA, tapi kalau misalnya Elin boleh di pilihan Elin, ya Elin ikutin, pokoknya semuanya itu Elin yakin yang terbaik gitu kan. Ya udah, ternyata dari yang pilihan utama aku nih yang aku mau banget ini, kayak ternyata tuh Tuhan tuh ngasih tanda nggak ke situ gitu loh. Ada yang lebih baik loh Lin gitu kan. Aku bawa ke sini nih. Iya, bawa ke sini gitu. Walaupun nggak secara langsung yang kayak aku juga nggak yang rohani banget gitu, enggak. Cuma kayak ya bener-bener dituntun gitu loh. Mungkin kalau pilihan aku yang di sini aku anggapnya baik, cuma mungkin menurut Tuhan itu bukan yang terbaik buat aku gitu kan. Ya udah, aku jadi ikutin aja maunya Tuhan di mana, dan ya, puji Tuhan kayak di BSA ini kayak lancar gitu loh Kak semuanya. Kayak aku bukannya aku ngeremehin apa gimana ya, aku tuh nggak yang harus berusaha yang sampai sekeras apa gitu loh untuk masuk gitu. Bukan aku ngeremehin ya, enggak sama sekali. Dan kayak Dipermudah lah sama Tuhan. dipermudah gitu. Aku juga nggak nyangka gitu loh bisa semudah ini, dalam kutip ya, semudah ini gitu. Ya jadinya ya mungkin baru sekarang gitu aku nyadar ya mungkin ini Emang jalannya Tuhan. Emang jalannya Tuhan, dan ya aku harus lebih menghargai gitu loh, jangan ngegampangin kayak waktu aku proses tahap-tahap itu kan aku jadi kayak cenderung ada rasa ngegampangin juga kan gitu, karena beberapa tahap udah aku lewatin dengan kayak cukup mudah yang tadi aku bilang. Tapi ya kayak tarik sampai ke sini ya aku kayak iya ya bener ya, ternyata yang gua mau tuh belum tentu yang terbaik buat gua gitu kan. Dan ternyata proses-proses yang udah gue laluin itu bisa jadiin gue yang sekarang ini loh, dan gue tuh nggak boleh loh ngegampangin apa-apa gitu, dan gue harus lebih menghargai proses yang udah gue lewatin gitu sih Kak. Karena kalau aku pribadi ya, kalau aku bisa gapai sesuatu dengan mudah, itu nggak dapat feel-nya tuh nggak dapet. Iya bener banget. Kayak satu, kita nggak dapet ceritanya, kita nggak bisa cerita ke orang-orang. Terus ya kayak bakal ya seperti yang kamu bilang, kita bakalan bisa ngegampangin. Tapi kalau misalnya kita dapetin sesuatu ini dengan proses, kalau misalnya kita mau ngegampangin, kita bakalan ngeliat nih flashback lah. Dulu gue mati-matian nih demi ini gitu. Jadi kayaknya kalau mau ngegampangin mikir dua kali. Tapi kalau misalnya kita dapetin itu dengan instan, kita nggak ngerasain kesusahan, ya udah kita bakalan dengan gampang sandal oke lah, karena nggak ada harga yang kita bayar. Nah, itu sih yang aku dapat sih, bahwa itu yang tadi kamu ceritakan, kalau ternyata PPA BCA ini bukan kemauan kamu di hati kecil tuh, sebenarnya nggak mau di sini loh, maunya yang ini. Tapi ternyata Tuhan bawa kamu di BCA, dan itu ya kita boleh belajar saat ini bahwa rancangan kita belum tentu yang terbaik buat kita, dan rancangan Tuhan tuh pasti yang terbaik buat kita. Benar banget itu Kak. Ya seperti yang kamu, ternyata kemauan kamu yang ini bukan yang terbaik buat kamu, malah Tuhan kasih BCA, dan itu pasti yang terbaik. Karena kan yang terjadi sama kita bukan kebetulan. Aku sih percaya banget apa yang terjadi sama diri kita tuh nggak kebetulan. Ya udah rancangan Tuhan semua. Pasti ada maksud kenapa kita dibawa di sini. Gitu. Ya, mungkin yang aku pengen tuh mungkin bukan sekarang, atau enggak emang bukan sama sekali gitu loh Kak. Jadi mungkin kedepannya emang mungkin bisa ke situ, mungkin bisa arah ke situ. Tapi ya seenggaknya untuk saat ini ikutin aja rencana Tuhan. Ya udahlah gitu Tuhan, kalau emang Tuhan berkehendaknya aku di sini ya udah deh. Gitu ya. Lebih ke pasrah ya, lebih berserah bukan pasrah ya. Oke. Nah terus
gimana nih respon orang-orang terdekat kamu? Pastinya seneng dan bangga dong. Iya, mereka puji Tuhan sih mereka support sih, dan mereka juga orang tua aku sih bukan yang kayak kamu harus masuk ini gara-gara ini nggak bayar gitu-gitu enggak Iya gitu dong. kan. Mungkin kalau jujur aja kalau secara finansial emang keluarga aku nggak yang semendukung itu ya kak. Lagi pula kan biaya kuliah kan cukup mahal, dan ya mungkin dari BSA ini ada secerca harapan gitu kan. Setidaknya ya nggak terlalu berat. Cuma kayak aku berdoa terus kayak aku ngomong gitu loh ke orang tua ya, tapi memang kita nih nggak finansial mungkin nggak terlalu mendukung apa gimana, cuma ya jangan menaruh harapan juga sama manusia gitu, jangan sama kayak BCA kayak pasti bagus apa gimana gitu. Ya udah berdoa yang terbaik aja, aku cuma ngomong kayak gitu. Orang tua aku pas dengar itu mereka support. Waktu pas tes tuh juga mereka sempat, papa aku ada nanya sebenarnya kamu nih mau nggak kesini gitu. Agak kayak galau dan nangis-nangis gitu juga kan. Cuma aku ngerasa ya aku bilang lagi ke papaku ya mungkin emang ini jalannya Tuhan tuh kesini gitu loh. Tapi ya aku tetap ada plan B sebenarnya. Aku ada tetap kalau nggak masuk BCA aku tetap ada plan B, tetap ada cadangan. Cuma ya puji Tuhan plan A-nya bisa lancar gitu loh, bisa masuk ke BCA gitu. Dan orang-orang terdekat aku, saudara, om, tante, teman-teman semuanya support, semuanya kasih semangat, semuanya kayak bilang ya ampun selamat ya ampun akhirnya ada kepastian kuliah di mana gitu kan. Aku sempat mikir apa gua gap year ya, apa gua harus kerja dulu apa gimana, sempat mikir kayak gitu. Cuma kayak ya benar puji Tuhan lagi, pokoknya bisa dikasih kesempatan untuk kuliah, untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan tapi ya mungkin itu respon positifnya ya. Cuma tadi kayaknya aku ada ngomong respon negatifnya, yaitu orang ada ngomong ngapain sih lu kayak iya, terus kayak ada ngomong ya lu tuh bukannya apa kayak lu tuh pinter loh, kok lu cuma jadi pegawai bank sih kayak gitu. Ya udah makasih atas responnya, aku cuma kayak bisa bilang kayak gitu. Ya udah, tapi ya gue percaya walaupun gue melenceng tapi pasti tuh ada yang terbaik gitu loh, ada yang sesuatu yang bisa diambil, sesuatu yang nanti kedepannya aku bakal mikir lagi kayak oh iya bener ya kayak gitu, emang gue nih ditempatkan di sini nih emang ada maksudnya Tuhan, emang yang terbaik gitu sih kak. Ya tapi kalau dipikir-pikir dan kita juga mau belajar, kalau kayak temen kamu bilang ngapain sih lo kan pintar, lo bisa lah ada di titik yang lebih tinggi dari ini, kayaknya lo gak pantas lah di sini, secara lo bisa lah gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir orang luar mungkin teman-teman yang lagi nonton juga lagi mengharapkan seperti Elin bisa masuk ke BCA atau apapun. Jadi ya itu ya, karena orang belum tentu bisa ngelihat balik loh. Iya, benar banget kak. Karena apa yang kita raih yang mungkin menurut orang biasa aja, tapi juga ada menurut orang lain yang itu wow banget. Gue pengen nih seperti lo, gue pengen seperti lo gitu. Aku tertarik sih sama omongan papa kamu yang meyakinkan lagi nih ke kamu. Sebenarnya Li mau nggak di sini? Aku menarik karena gini, namanya 2,5 tahun itu kan nggak sebentar ya, lama. Jadi emang perlu banget ngeyakinin diri. Sebenarnya gue niat nggak sih di sini? Kalau nggak niat, mending nggak usah. Karena percuma loh kita ngejalanin sia-sia gitu. Karena terpaksa. Kita bakalan lebih enak kan ngejalanin sesuatu emang sesuai kemauan kita. Emang ya gue ikhlas lah. Jadi kita jalannya enjoy daripada kita jalannya yang terpaksa, malah akhirnya kayak menurut aku nggak bagus. Tapi gimana Lin? Ikhlas di BCA? Ikhlas dong kak. Harus terus ya? Aku kayak jadi terbuka gitu loh kak pikirannya pas diselamatin, dikasih kongres segala macam gitu. Aku kayak jadi terbuka gitu. Dan aku sekarang kan aku kayak melihat teman-teman aku yang kayak sekarang masih bingung masuk universitas mana kayak gitu kan. Terus ada juga yang masih mengejar gengsi mau ke universitas yang bagus gitu kan. Aku nggak menyalahkan sih ambisi mereka untuk masuk ke universitas gitu. Cuma aku kayak belajar gitu loh, kayak lu tuh hidup gak cuma soal pendidikan gitu kan, lu juga soal kerjaan gitu kan. Nanti abis dari kuliah lu kerja, dan aku juga mikir
aku bersyukur lagi gitu, balik lagi aku kayak keinget lagi, iya ya kalau misalnya gue nggak di BCA, misalnya gue masuk ke kampus A gitu, selesai gue kuliah ini kan gue juga harus nyari kerja gitu kan, dan nyari kerja kalau sekarang itu kan gak gampang gitu ya Kak. Jadi aku puji Tuhan bisa belajar mikir panjang gitu loh Kak. Kalau di BCA ini puji Tuhan ada tawaran kerja gitu, jadi kayak ya pelan-pelan bisa menata masa depan aku lah, walaupun ya belum sesuainya, kembaliin lagi ke Tuhan gitu kan, sesuai rencana Tuhan apa enggak. Cuma kayak kalau mikir panjang bisa lebih menguntungkan untuk kuliah di BCA gitu loh ketimbang di universitas lain. Dan ya aku kayak bersyukur gitu loh, kayak sangat ikhlas gitu jadinya, kayak sekarang ya. Kayak semangat jadinya udah terbuka lah ya pikirannya, meskipun nggak sesuai dengan apa yang kita mau nih awalnya. Terus gimana nih Lin? Kalau kamu punya tips nih buat mungkin teman-teman yang lagi bingung menentukan arahnya nih abis dari lulus SMA, kira-kira kemana ya? Mungkin kayak teman-teman Elin nih masih pada bingung kan, gue lanjut kemana nih? Gimana nih? Ada tips gak? Ya banyak-banyak doa, itu pasti banget sih, itu harus banget kita perbanyak doa, deket-deketin diri lah sama yang di atas gitu, jangan jangan terlalu fokus sama diri kita doang gitu, kayak mikir ini nih sesuai nggak sih sama maunya Tuhan, jangan kayak terlalu ngikutin ambisi kita gitu loh. Terus kayak soal galau segala macam gitu ya mungkin konsultasiin sama kayak orang tua atau orang terdekat yang dipercaya gitu, kayak mungkin sahabat atau gimana. Bisa nanya kayak menurut lu gue nih cocoknya di mana sih kalau misalnya masih bingung passionnya. Terus kalau misalnya dia udah tahu passionnya di mana tapi bingung kampusnya di mana, ya mikir tanya kayak di mana ya kampus yang bagus untuk IT, untuk ini. Terus mungkin bisa cari-cari juga di internet kan pasti banyak gitu ya Kak. Terus apalagi ya mungkin sesuaiin juga lah ya sama ke finansial keluarga gitu, jangan terlalu memaksakan. Iya, memaksakan kehendak nih supaya gengsi nih. Pokoknya gue mau di situ, pokoknya mau di situ. Nah kalau misalnya emang lo mau di situ ya lo harus usaha, entah lo kayak kerja buat ngumpulin ke situ atau lo cari beasiswa ya gitu, harus ada harga yang dibayar. Terus juga ini mungkin tips ini kayak nggak ngerti ya, ini menurut aku ini bermanfaat juga sih buat aku, kayak jangan ada titiknya lu harus belajar. Emang belajar itu kan kalau kita mau ngejar sesuatu kita kan harus usaha gitu kan. Ya kalau kita mau masuk ke universitas yang kita inginkan, kita harus belajar dong pastinya. Tapi jangan kayak terlalu fokus lu harus belajar gitu. Lu harus kayak kasih diri lo nih hiburan gitu loh. Jangan kayak ya kasih ngepus kayak diforsir lu harus bla itu jangan sih menurut aku. Itu malah ujung-ujungnya nggak bisa kasih yang terbaik kok menurut aku. Malah stres nggak sih, malah sakit ujungnya kan. Kayak lakuin aja hobi lu, nikmatin masa muda dengan hal yang positif. Mungkin lu suka nyanyi, lu suka gambar, lu suka nari gitu ya mungkin bisa jadi hiburan. Mungkin menurut orang lain kayak misalnya nih aku kasih contoh dari aku suka nari gitu. Mungkin menurut orang kayak, terus aku kayak misalnya lagi stres gitu ya belajar, terus aku lagi jenuh, aku biasanya tuh kayak ya sekarang lagi tren TikTok gitu kayak ya aku kayak joget-joget gitu. Itu mungkin menurut orang kayak apa sih gitu kan. Tapi itu menurut aku itu kayak stress release gitu loh, kayak aku tuh bisa, ini cara gua lah. Iya cara gua gitu ya terserah sih, cara kembali lagi masing-masing kayak gimana. Pokoknya jangan terlalu nge-push diri gitu sih, dan jangan terlalu memaksakan diri, ujung-ujungnya nggak baik juga ya buat kesehatan atau apapun itu. Yang jelas libatin Tuhan, pasti Tuhan bakal kasih yang terbaik sih. Yang penting tanya sama Tuhan, kemana nih Tuhan? Soalnya karena Tuhan ya yang tahu yang terbaik buat kita. Dan jangan maksain kehendak juga. Karena kan kita belum harus uji diri nih. Bener nggak ya ini emang passion gue? Bener nggak ya? Dan jangan dengerin omongan orang, lu mending kesini deh, tanpa kita juga menyadari emang itu passion kita atau bukan sih. Pokoknya lebih benar-benar cari tahu lah, tanya ini emang benar-benar gua atau bukan, daripada ujung-ujungnya kita salah milih dan itu malah kayak nanti ujung-ujungnya kedepannya bakalan jenuh karena bakalan ya kita sendiri loh yang ngalamin gitu kan, karena ngejalaninnya nggak sepenuh hati, setengah hati karena ada keterpaksaan itu. Ya
sharingnya bagus banget, Lin. Puji Tuhan Kak. Karena mungkin banyak orang yang di luar sana lagi galau ya, lagi kayak aduh gua kemana nih, Iya, aduh bingung pusing. banget. Terus kayak memaksakan, pokoknya aku harus di sini Tuhan, pokoknya aku maunya di univ ini Tuhan, nggak mau tahu pokoknya ini, kayak memaksa Tuhan ini, Mintanya ini ya harus ini gitu. tanpa mikir kalau Tuhan tuh punya rencana yang lebih baik buat kehidupan kita Depannya gitu. Nah, makasih ya Lin buat sharing hari ini. Ya makasih juga Kak Baby udah diundang. Itu sharing sama Elin, semoga buat teman-teman yang lagi nonton sharing kita kali ini bisa diberkati, bahkan bisa belajar dari pengalaman Elin yang bahwa kalau Elin punya maunya di sini nih, ternyata Tuhan belokin ke sini karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jadi kalau misalnya apa yang kita mau belum dapet, apa yang kita mau ternyata Tuhan kasih yang lain, jangan berkecil hati, percaya aja bahwa Tuhan bakalan kasih yang terbaik deh, pokoknya intinya gitu. Dan jangan fokus pokoknya ini yang terbaik, dan berusaha untuk ikhlas kalau misalnya Tuhan kasih beda dari apa yang kita minta. Dan satu lagi nikmatin proses ya Kak. Iya, dan bayar harga ya. Iya bener Kak, itu karena pasti ada pengalamannya, pasti ada pembelajarannya gitu nanti ke depan. Mungkin nggak sekarang sadar ya, tapi ke depannya itu pasti sadar sih ada pelajarannya gitu. Bisa jadi berkat juga kan buat orang. Cerita nih, ini loh proses gue bisa jalanin ini dengan melibatin Tuhan. Ya kayak gitu sih. Terima kasih lah semuanya yang udah nonton, yang udah ngelihat nih sharing kita saat ini. Berharap banget semoga sharing kita saat ini bisa menjadi berkat buat banyak orang yang nonton. Amin. Terima kasih yang udah menonton sharing kita saat ini. Saya Feby, saya pamit, sampai jumpa di sharing selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.